atau mungkin kebahagiaan gitu ya. Eh, Baik, mungkin sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa di hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang ketiga gitu, di mana kamu dapat melaporkan apa saja sih kegiatan kamu di seminggu ke belakang gitu dan sejak terakhir kali kita ketemu gitu. Nah, langsung saja ya. Eh, perubahan positif apa sih gitu yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu? Ada gak? Ada, mungkin lebih produktif dari sebelumnya. Semangat kuliah. Baik, jadi kamu merasa diri kamu lebih produktif dari sebelum-sebelumnya ya, dan keproduktifan itu mungkin berefek pada kamu menjadi kuliahnya itu lebih bersemangat lagi gitu ya. Oke. Lalu adakah pengalaman atau mungkin kejadian gitu dari seminggu ini atau mungkin dari sejak terakhir kali kita ketemu itu yang membuat kamu itu semakin merasa lebih bersemangat lagi dan lebih produktif lagi? Ada gak pengalaman atau kejadian yang membuat diri kamu itu seperti itu? Kejadian mungkin tidak ada ya kan, karena setiap hari yang gitu ada perubahan dari sebelumnya, jadi udah makin kesini alhamdulillah makin semangat. Jadi kalau kejadian kayak hari-hari biasa yang memang kamu jalani dengan ikhlas gitu ya, jadi gak ada kejadian yang signifikan atau mungkin gak ada pengalaman yang memang membuat kamu menjadi seperti sekarang dan kamu pun hanya fokus pada perubahan yang kamu rasakan saja gitu. Udah lebih syukur aja nih. Jadi lebih bersyukur mungkin ya. Oke. Baik, mungkin kamu jadi dengan kamu hanya fokus pada tujuan kamu itu yang tadi seperti kayak lebih bersyukur gitu, dan kamu itu juga sudah mencapainya gitu, dan itu juga mendorong kamu untuk menjadi seperti sekarang kan. Nah, berarti juga kamu mampu gitu ya mengerjakan tugas-tugas yang memang sudah kita bicarakan di sesi sebelumnya. Nah, kalau diskalakan gitu dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kan kamu itu merasa terpuruk dan 10 itu kamu merasa ideal dan memang baik-baik saja gitu. Ada di skala berapa untuk sekarang? 10 ya. Baik. Jadi kamu sekarang itu berada di skala 10 ya. Dan dalam catatan saya kemarin juga kan kamu berada di skala 9,3 ya. Dan sekarang kamu berada di skala yang memang kamu inginkan gitu dalam hidup kamu, dan memang itu tujuan kamu gitu untuk berada di skala itu. Apa sih yang membuat kamu mampu gitu untuk berada di skala sekarang? Yang pertama mungkin ingat orang tua. Terus tujuannya itu kayak kuliah, membahagiakan ibu gitu. Jadi kamu hanya ingat orang tua yang memang sudah bekerja keras untuk kamu gitu ya, dan itu memang jadi tujuan kamu gitu untuk membahagiakan orang tua kamu. Oke, mungkin sekarang gitu ya saya akan mengajukan pertanyaan, dan mungkin memang pertanyaan ini membutuhkan waktu untuk kamu menjawabnya gitu ya. Nah, sekarang kan kamu lihat di depan kamu ini ada kursi kosong. Jika seandainya gitu kursi ini adalah kursi masa depan kamu, di mana kamu bisa melihat cerita kesuksesan kamu di masa depan gitu. Dan masalah yang kamu pernah bicarakan ke saya itu seketika tuntas, dan juga katakan saja kamu bisa melihat diri kamu di kursi ini itu di 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu. Apa sih yang kamu lihat pada kursi ini? Yang pertama mungkin lebih berdamai pada diri sendiri. Terus lebih kayak positif aja gitu. Jadi yaudah, yang udah mau udah aja gitu. Jadi udah fokus aja gitu. Jadi kamu merasa
dengan rasa berdamai itu kamu sukses mencapai tujuan kamu gitu ya. Oke. Terus apa sih yang terlihat berbeda gitu pada diri kamu di kursi masa depan ini? Ada gak perbedaannya dari sebelum-sebelumnya gitu? Ada. Apa? Mungkin kalau dilihat dari sebelumnya jadi lebih ceria, terus positive vibes. Oke, luar biasa juga ya. Kamu itu sudah mencapai titik yang memang kamu inginkan gitu. Jadi kayak lebih ceria, terus positive vibes juga gitu. Dan itu menggambarkan diri kamu yang baru gitu. Kalau dilihat dari di kursi masa depan ini. Gitu. Lalu apa sih yang terjadi pada diri kamu di masa depan jika melihat kursi ini gitu ya? Dan apa sih yang sedang kamu lakukan di sana? Kayak bersyukur bisa melewati sebelumnya gitu kan. Jadi bersyukur gitu ya. Kamu sukses melewati apa yang memang menjadi halang rintang kamu gitu ya. Terus bisa bertahan juga sampai titik gitu. Apa sih yang kamu lakukan di kursi masa depan ini ketika kamu bertahan gitu sampai detik ini? Yang kamu lakukan itu apa aja gitu, atau kegiatan apa yang kamu lakukan? Mungkin kayak lebih memperbaiki diri, terus melakukan hal-hal positif. Dan kamu fokus memperbaiki diri kamu yang memang menjadi kekurangan gitu. Kamu fokus pada diri kamu yang sebelumnya tidak seperti sekarang gitu. Terus mungkin ada kayak lebih dekat sama orang tua lagi kan. Kamu juga merasa lebih dekat juga ya sama orang tua. Oke, baik, bagus sekali ya. Tadi kamu menceritakan apa yang menjadi perbedaan pada diri kamu sebelumnya dan sekarang itu. Jadi kamu juga menemukan gitu ya rasa bangga tersendiri terhadap diri kamu yang sekarang setiap kamu melakukan apa yang dilakukan kamu itu menjadi apa ya? Jadi kayak membuat kamu senang, tenang dan ceria. Kalau dilihat dari maknanya di kursi masa depan ini, ada gak makna tersendiri di kehidupan kamu itu di masa depan? Ya, kayak artinya ini artinya apa sih buat kamu gitu di kursi masa depan ini jika kamu melihat di beberapa tahun ke depan gitu? Kebahagiaan ya. Jadi kamu merasa bahagia, lebih bahagia, berdamai juga ketika kamu mencapai kesuksesan itu di kursi masa depan. Bagus ya. Jadi kamu juga merasa menjadi orang yang mempunyai harapan yang positif gitu kan, dan kamu juga yakin mampu mencapai tujuan kamu. Nah, jika seandainya masa depan kamu ini diberi judul atau mungkin tema gitu ya yang tepat, kira-kira judul atau tema yang tepat untuk menggambarkan masa depan kamu di sini itu apa? Apakah mungkin kebahagiaan yang kamu impikan atau apa mungkin gitu? Keberhasilan gitu ya. Judulnya menarik ya, keberhasilan. Jadi judulnya itu tadi yang kamu sebutkan, dan mungkin jika seandainya gitu judul keberhasilan yang tadi kamu sebutkan itu ada gitu di dalam imajinasi kamu. Nah, kira-kira ada di manakah letak judul itu? Apakah mungkin itu di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Di atas. Di atas. Apakah judulnya berwarna? Berwarna. Warna apa persisnya? Putih. Oke. Baik. Mungkin jadi gambarannya itu berjudul keberhasilan, letaknya itu ada di atas, dan tulisannya itu berwarna putih. Baik, bagus ya.
Tulisannya berwarna putih, judulnya keberhasilan, dan letaknya juga ada di atas kamu. Nah, sekarang saya ingin kamu berjalan gitu ke kursi masa depan yang kamu gambarkan tadi. Silakan. Nah, oke, selamat ya. Sekarang kan kamu sudah berada di masa depan kamu nih. Dan setelah kamu berada di sini, di kursi masa depan ini, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu mampu dan duduk langsung di kursi masa depan yang kamu impikan ini? Rasanya itu bagaimana? Lega, bahagia. Bahagia. Ada lagi? Jadi kamu hanya merasa lega dan bahagia juga ya, bisa berada di kursi yang memang kamu impikan ini di masa depan. Dan itu mungkin semakin kamu rasakan gitu ya, kuat ketika kamu membayangkan diri kamu itu mampu mencapai tujuan dalam hidup kamu gitu ya. Nah, sekarang kan kamu sudah berada di masa depan nih dan sudah mencapai apa yang kamu harapkan dalam hidup kamu. Nah, sekarang di saat perasaan puas dan lega itu muncul, di bagian tubuh mana yang kamu rasakan paling kuat? Di dada. Di dada di bagian tengah? Oh, di kiri. Oke. Nah, di dada sebelah kiri mungkin ya. Jadi kamu juga merasakannya di sebelah sana. Dan apa sih perasaan yang kamu rasa berbeda di sebelah sana? Mungkin lebih tidak sesak lagi ya kan? Tidak sesak. Kayak udah lepas aja gitu. Jadi kamu merasakannya itu kayak ada yang lepas gitu dari diri kamu karena kamu sudah tidak merasakan seperti sebelumnya. Oke. Apakah kamu merasa bersyukur dengan adanya perasaan itu? Bersyukur. Baik. Bagus sekali ya perkembangannya gitu. Nah, sekarang saya ingin kamu lihat kursi masa sekarang yang ada di depan kamu. Dan saya ingin kamu berjalan ke kursi di mana setiap satu langkah yang kamu lalui, kamu menemukan solusi yang tepat untuk perlu kamu lakukan pada diri kamu. Yang sedang di kursi sekarang yang kamu tempati ini. Dan agar kamu juga mampu menuju kursi di masa depan gitu. Nah, sekarang silakan mungkin kamu lakukan setiap langkah gitu. Oke. Baik, stop dulu sebentar. Di langkah pertama, solusi apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kamu di langkah pertama? Apa sih yang muncul solusi yang muncul di pikiran kamu itu seperti apa untuk kamu mencapai masa depan yang kamu inginkan? Solusi pertama mungkin mulai berdamai, terus menerima apa yang udah terjadi. Jadi kamu lebih ke berdamai dan lebih menerima gitu apa yang sudah terjadi. Nah, kalau boleh tahu persisnya cara kamu melakukannya itu, cara kamu melakukan perdamaian dengan diri kamu itu seperti apa sih? Ada gak cara yang spesifik gitu? Atau memang mengalir aja gitu? Mungkin kalau ada, tapi cuma kayak dijalani, terus kayak ya udah aja, nggak apa-apa, nanti juga apapun itu ada waktunya gitu. Jadi kamu hanya fokus pada perjalanan yang memang bertujuan untuk keberhasilan kamu gitu. Luar biasa ya, dan saya juga senang gitu mendengarnya. Kira-kira gitu, apa efek yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ada gak efeknya? Kayak kamu menjadi orang yang lebih apa gitu? Mungkin yang pertama kayak lebih ikhlas aja. Jadi efeknya ke kamu itu, kamu juga merasakan sesuatu yang memang lebih ikhlas untuk menjalani. Jadi dijalani gitu. Baik.
Baik, mungkin sekarang silahkan langkahkan lagi kaki kamu satu langkah. Kira-kira apa solusi yang muncul ketika kamu melakukan langkah yang kedua gitu? Solusi apa sih yang muncul dalam pikiran kamu selain yang tadi kamu sebutkan di langkah yang pertama? Mungkin stuck. Ya, apakah kamu melakukan kegiatan yang memang membuat kamu itu merasa lebih dihargai atau mungkin lebih diapresiasi gitu sama keluarga? Ada gak solusi yang terpikirkan di pikiran kamu? Ya kayak lebih mungkin lebih produktif lagi, terus menyibukkan diri gitu. Jadi kamu menyibukkan diri dengan hal yang positif mungkin ya. Oke. Dan mungkin itu membuat kamu menjadi lebih baik seperti seperti yang kamu harapkan dalam hidup kamu gitu. Oke. Sekarang silahkan langkahkan kembali satu langkah kaki kamu, dan ada gak solusi terakhir yang kamu lakukan, mungkin terpikirkan dalam pikiran kamu untuk kamu mencapai tujuan kamu di masa depan? Tidak ada selain ikhlas. Tidak ada lagi selain ikhlas mungkin ya. Oke. Silahkan boleh duduk kembali. Oke. Saya senang ya dengan kemajuan gitu yang telah kamu capai, dan saya juga melihat gitu ada banyak menemukan hal yang positif pada diri kamu sejak sesi pertama kita konseling, dan saya pun melihat dampak yang positif juga yang mengubah diri kamu agar menjadi lebih kuat gitu, lebih ikhlas, dan semakin percaya diri lagi dalam menjalani hidup gitu. Dan juga terhadap apa yang sedang kamu jalani saat ini gitu, kamu menjadi lebih ikhlas lagi, lebih produktif lagi gitu. Dan mungkin itu bisa berlaku untuk seterusnya gitu di masa depan. Nah, tadi juga kan kamu mengatakan bahwa kamu sudah mencapai skala yang kamu inginkan gitu ya, di skala 10 gitu. Dan memang itu menjadi tujuan kamu yang ingin kamu capai dalam hidup kamu gitu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya bagaimana? Selanjutnya mungkin Atau memang kamu sudah merasa terbantu di sesi ini gitu, atau mungkin lupa atau mungkin bisa dilanjutkan? sudah terbantu, sangat terbantu. Baik, jadi kamu mungkin sudah merasa terbantu selama sesi konseling yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, sebelum mungkin kita mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin kamu seperti biasa mungkin ya, menuliskan kesan yang kamu dapatkan dari mulai sesi pertama sampai sesi ketiga ini. Dan mungkin kamu bisa tulis di kertas ini, kamu bawa pulpen. Dan sementara kamu menulis, saya juga akan menuliskan kesan dan pesan yang saya dapatkan. Dan sementara kamu menulis itu ya, saya juga akan itu sama menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling bersama kamu.
Baik, bolehkah mungkin saya tahu apa yang kamu tulis mengenai sesi konseling ketiga hari ini? Mungkin kesannya alhamdulillah ya, sekarang mulai ceria lagi dan semangat menjalani hari dengan ikhlas, dan banyak perubahan positif yang saya alami. Kemudian untuk itunya pesannya semoga makin kuat dan bahagia ke depan. Baik, bagus sekali ya kesan dan kesannya, dan itu juga mungkin menjadi salah satu pemicu agar kamu lebih semangat lagi ke depan. Oke, saya juga izin membacakannya apa yang sudah saya tulis. Untuk kesannya, saya senang, yang pastinya senang gitu lah, karena kemajuan yang sudah kamu capai dan kamu harapkan dalam hidup kamu. Dan tentunya juga saya bahagia karena kamu sudah bisa berbagi cerita dengan saya gitu. Saya, ya intinya saya juga mengapresiasi gitu, apa yang sudah kamu ceritakan ke saya gitu. Nah, untuk pesannya dari saya mungkin semoga kamu bisa terus konsisten dalam menjalani kegiatan yang positif, yang dimana kegiatan yang positif itu bisa menuntun kamu ke kehidupan yang lebih bahagia lagi dan tentunya senang. Mungkin sepertinya sesi konseling ketiga ini mesti kita akhiri ya. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih banyak karena kamu telah mau berbagi cerita sama saya, berbagi cerita yang luar biasa sekali, yang saya juga merasakannya gitu. Dan karena kamu juga telah mempercayai saya mungkin sebagai orang yang bisa membantu diri kamu agar lebih percaya diri lagi, mungkin saya mau ucapin terima kasih banyak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan?